yang harus dipahami dulu sebelum kita memberikan batasan atau definisi ekonomi tersebut. Ketiga konsep dasar itu yang pertama adalah konsep kelangkaan atau yang biasa dikenal sebagai scarcity. Langka ini atau kelangkaan ini biasanya terkait dengan aspek resource atau sumber daya. Sumber daya kita tahu juga ada secara umum kan ada dua macam, natural sama human. Yaitu ada yang disebut sebagai life supporting system atau sistem pendukung kehidupan, itu juga sumber daya. Contohnya seperti kita ini kuliah pakai internet, itu juga sumber daya juga, jaringan nirlaba dan sebagainya. Ada listrik, ada macam-macam lah ya, infrastruktur dan sebagainya, itu yang disebut sebagai life supporting system. Kemudian yang berikutnya selain natural human supporting system, sistem pendukung kehidupan, ada juga yang disebut sebagai social capital begitu. Modal sosial itu juga merupakan sumber daya yang seringkali kalau kita belajar ekonomi itu diabaikan karena itu dianggap sebagai sesuatu yang tetap atau ceteris paribus, diasumsikan itu tetap tidak berubah, padahal kita sebagai orang sosial persoalan human capital itu juga penting ya, menjadi salah satu sumber daya yang perlu diperhitungkan. Saya ambil contoh pada saat kita belajar misalnya tentang ilmu administrasi negara. Diasumsikan pemerintah ini kan given melayani pasar misalnya dengan fungsi-fungsi tertentu yang nanti akan kita bahas pada hari ini. Tapi prakteknya ternyata pemerintah di masing-masing tempat itu berbeda. Pemerintah yang clean itu beda dengan pemerintah yang korup misalnya, atau pemerintah yang akuntabel itu berbeda dengan pemerintah yang sebaliknya begitu ya. Nah itu artinya modal sosial dalam konteks public administration, tapi dalam kehidupan masyarakat juga sama begitu ya. Saya ambil contoh lain misalnya bagi teman-teman mahasiswa yang berasal dari luar kota, kalau tinggal di Bandar Lampung berarti kan harus cari tempat kos gitu. Nah, lingkungan kos yang aman, nyaman, tentram, damai itu kan beda dengan lingkungan kos yang sandalnya sering hilang begitu ya, bajunya sering diambil orang dan sebagainya, itu kan beda begitu. Nah itu sumber daya juga. Nanti itu ada kajiannya sendiri nanti pada semester-semester yang datang. Kemudian dalam konteks konsep scarcity ini paling tidak itu ada hal yang dicakup ya. Ada bicara tentang kualitasnya, quality, kemudian quantity dan tempat, serta yang keempat itu waktu gitu ya. Artinya bicara tentang scarcity itu dikatakan tidak langka kalau jumlahnya itu tersedia sesuai dengan kebutuhan, kualitasnya bagus, tersedia di mana saja dan kapan saja ada dibutuhkan. Itu idealnya, tapi kan faktanya tidak seperti itu, begitu ya. Justru terkadang sebaliknya. Itu yang dimaksud dengan konsep kelangkaan begitu. Dan konsep yang kedua minggu kemarin juga sudah kita bahas, yaitu terkait dengan choice atau pilihan-pilihan begitu ya. Perbedaan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas ya, dengan sumber daya yang terbatas menyebabkan manusia harus menentukan pilihan begitu ya, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Jadi pilihan ini penting manakala kita bicara atau belajar tentang konsep atau pemahaman tentang ilmu ekonomi gitu ya. Dan ini dikaitkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas maupun dikaitkan dengan sumber daya yang sifatnya terbatas begitu. Nah, sehingga pada gilirannya kita harus membuat choice begitu atau pilihan-pilihan ya, baik individual maupun kolektif itu. Nah, nanti kita akan banyak bicara choice-nya itu manakala kebutuhannya bersifat kolektif, karena publik itu bicara tentang sesuatu yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan orang banyak gitu. Dan konsep yang ketiga minggu kemarin sudah saya jelaskan, yaitu terkait dengan opportunity cost atau yang biasa disebut sebagai biaya kesempatan gitu. Ini artinya apa? Artinya bahwa ilmu ekonomi itu mencoba memandang manusia itu sebagai makhluk yang rasional begitu ya. Jadi pilihan-pilihan yang dilakukan yang tadi konsep kedua choice itu tadi itu lebih sering
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan untung rugi, yaitu melalui perbandingan atau rasio antara manfaatnya dengan biayanya, begitu. Ya. Nah, hanya saja perbandingan atau rasio antara manfaat dengan biaya ini dalam rangka opportunity cost ini perlu teman-teman diingat, ini yang saya tidak bisa memberikan contohnya ya, sederhana gitu, walaupun sebetulnya sudah saya kasih PR waktu itu, sudah tak suruh minta baca. Ada perbedaan antara biaya dalam konsep ekonomi atau yang biasa dikenal sebagai economic cost dengan konsep biaya akuntansi atau accounting cost, begitu ya. Nanti nggak tahu ya kemarin apa saya minta tugas atau cuman baca saja ya, kalau baca ditanya. Kalau zaman saya dulu, ini cerita sedikit ini Bu Ita, saya belokkan. Ya, kalau zaman saya dulu diminta dosanya minggu yang lalu suruh baca, kemudian ditanya, kalau nggak bisa tanya suruh keluar gitu. Ya. Jadi ada punishment-nya itu begitu. Gitu. Kalau ditanya misalnya siapa, misalnya di sini ada siapa ya, misalnya ada Dea Amalia gitu misalnya, ditanya nih misalnya. Ini contoh saja, enggak betulan ini ya. Ditanya apa itu beda biaya economic cost dengan biaya akuntansi atau accounting cost. Ini kebetulan saja nggak bisa, ini contoh saja, ini nggak betulan ya. Nah, maka ya dengan sangat terpaksa sudah dia di luar aja ke perpustakaan sana baca dulu gitu, nanti jangan ikut kuliah. Itu zaman dulu jadul, kalau sekarang ya enggak se ekstrim itulah ya kira-kira. Jadi itu minggu kemarin kita bahas tentang itu. Nah, dengan demikian maka kita selanjutnya bisa mendefinisikan ya atau merumuskan ya bahwa ilmu ekonomi adalah mempelajari perilaku individu maupun masyarakat ya dalam menentukan pilihan-pilihan untuk gunakan sumber daya yang langka ya, baik yang uang maupun dengan tidak uang itu ya, dalam rangka atau dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Itulah definisi umumnya tentang ilmu ekonomi yang paling tidak, saudara mendefinisikan ini kan sederhana ya, paling tidak yang perlu dipahami adalah pemahaman terhadap konsep dasar yang sudah saudara pahami di atas tadi itu, yang sudah saya jelaskan. Ya, itulah kira-kira kita sampai di situ ya, gitu. Oke, ini saya lihat ada apa nih? Chatan ini kalau nggak salah ya. Ini ada jawab nih dari Mas Yogi. Izin menjawab Pak, perbedaan biaya ekonomi dan biaya akuntansi yaitu biaya ekonomi adalah biaya yang harus dibayar sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, sedangkan biaya akuntansi adalah biaya yang didasarkan pada pencatatan. Ya, tapi harus diingat dalam konteks ekonomi itu manfaatnya itu sebetulnya terkadang jauh lebih menguntungkan karena rasionalnya itu tadi, gitu ya. Pak bisa izin memberi contoh? Boleh. Langsung aja, nanti kalau ada tanya enggak apa-apa, langsung aja. Oke, iya gimana? Contohnya, misalnya bagi seorang akuntan, biaya misalnya nih, Nona Lisa berbisnis jual beli mobil bekas. Di awal tahun, ia membeli sebuah mobil bekas dengan harga 70 juta. Ya. Mobil itu diperbaiki dengan biaya 10 juta. Maka total harga perolehan mobil tersebut adalah 80 juta. Oke. Di akhir tahun mobil itu terjual dengan seharga 92 juta. Jadi Nona Lisa ini untung 12 juta kan, Pak? Nah, dari ekonomi melihat sudut ini lebih luas. Jadi alternatif penggunaan uang sebesar 80 juta jika tidak digunakan untuk membeli mobil bekas. Alternatif yang paling umum adalah menyimpannya dalam deposito berjangka. Jika bunga deposito 20% per tahun, di akhir tahun uang Nona Lisa menjadi 96 juta. Jadi, walau secara akuntansi Nona Lisa ini untung 12 juta, tapi secara ekonomi rugi 4 juta. Sebab dengan mendeposito uangnya, dia memperoleh 4 juta lebih banyak dibanding jual beli mobil bekas. Ya, oke. Mas siapa tadi itu? Yoki, Pak.
Yogi ya, Yogi Rahman, iya. Iya itu, kalau teman-teman mendengarkan kira-kira ilustrasi sederhana kira-kira seperti itu. Ya, dengan asumsi 1 tahun 1 mobil ya, artinya ya Ya, jual belinya ya, belinya juga 1 tahun, diasumsikan yang lain tetap begitu ya. Apa ya tadi saya katakan faktor di luar itu adalah tidak mempengaruhi, artinya tetap begitu. Itu maka kalau tadi ilustrasi yang disampaikan oleh saudara Yogi, dengan modal sama-sama 80 juta, yang satunya kerja-kerja keras gitu ya, dempul-dempul gitu ya kira-kira ya Mas Oki ya. iya Terus Pak. dan menunggu pembeli dan sebagainya, dia untungnya memang betul. Berapa tadi 12 juta loh. Ya, Ya, dalam prakteknya dalam empirik realisasinya seperti itu. Nah, sementara kalau kita depositokan dengan instrumen lembaga keuangan, maka duduk manis saja dalam setahun asumsinya berapa tadi? 20%. iya, Ya, 20%. misalnya 20%, maka 80 juta kalau 20%-nya kan kira-kira sekitar 16 juta. Maka dalam 1 tahun dia memperolehnya itu menjadi uangnya menjadi 96 juta. Sehingga kalau dibandingkan keuntungan antara modal sama-sama 80 juta, ya itu yang akuntansi itu menghasilkan 12 juta, sedangkan yang ekonomi bisa menghasilkan 16 juta. Nah, moga-moga teman-teman yang lain bisa ya memahami itu, kira-kira ilustrasi yang bagus itu yang sangat sederhana sehingga paling tidak memberikan penjelasan kepada kita bahwa dalam perspektif ekonomi seperti tadi disampaikan, memandang manusia itu sebagai makhluk yang rasional begitu. Sama seperti mahasiswa, kalau boleh saya tanya ini misalnya ya, kapan mau lulus S1? Sekarang atau 4 tahun yang datang? Ayo, salah satu jawab coba. Mau lulus sekarang atau 4 tahun yang akan datang? Rasional, rasional. Jangan dipindah ini, jangan yang lain-lain, rasio saja. Ayo, atau tak kasih hadiah lah misalnya. Sekarang atau 4 tahun yang akan datang? Semuanya saya yakin pasti menjawab sekarang, karena manusia itu ya rasional, manusia itu cenderung yang dalam ekonomi disebut sebagai myopik begitu, apa-apa itu serba sekarang gitu. Nah, nanti akan menarik kalau kita bahas ekonomi politik, kemudian teori pembangunan dan sebagainya yang saya asuh juga biasanya, itu manakala menyangkut tentang sumber daya begitu. Ada hutan ini sebagai sumber daya, ada sementara ada nilai uangnya, mau dipakai sekarang, tebang sekarang atau nanti. Wah, orang itu kadang berpikir pendek ya, tebang aja sekarang begitu ya. Masalah nanti kan nanti ya, itu yang menjadi persoalan manakala kita bicara tentang keberlanjutan atau sustainable begitu. Oke, saya kira kita lanjutkan. Baik. Sama seperti ilmu yang lainnya ya, itu ilmu ekonomi juga kedudukannya atau posisinya itu hanya sebagai alat begitu atau tool untuk menghadapi dan menganalisis serta memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Ilmu biologi, ilmu sosiologi, ilmu politik dan sebagainya itu sama. Dia hanya sebagai suatu tool atau alat begitu untuk mencoba menganalisis terhadap fenomena-fenomena yang ada dan yang dihadapi begitu, dan sehingga pada gilirannya akan dicarikan solusinya. Nah, karena fenomena empiris itu biasanya sangat kompleks, artinya kompleks itu ya saling kait-mengait antara satu fenomena dengan fenomena yang lain, maka agar mudah dipahami itu dibutuhkan penyederhanaan begitu ya, penyederhanaan terhadap fenomena yang kompleks itulah yang biasa sering disebut sebagai model begitu. Model bukan model makanan ya, jangan pagi-pagi terus yang belum sarapan itu dikira sarapan model saja. Bukan, model itu tadi ya dalam konsep ilmu pengetahuan itu yaitu sebuah penyederhanaan terhadap fenomena empiris yang sangat jelimet atau sangat kompleks gitu. Saya akan ambil ilustrasi misalnya dalam bidang ilmu yang lain. Saya yakin saudara sudah mengambil mata kuliah pengantar ilmu politik ya sekarang ya. Nah, kan ada pendekatan sistem manakala kita mempelajari politik. Ada input,
ada proses, ada output begitu ya. Ada artikulasi kepentingan-kepentingan publik, kepentingan masyarakat, kemudian diproses oleh lembaga-lembaga politik. Dari proses itu akan menghasilkan output yang disebut sebagai kebijakan atau keputusan. Nah, kan kalau disederhanakan kira-kira yang terjadi begitu kan. Nah, kemudian dari kebijakan yang dihasilkan tersebut direspon oleh publik, itu ada dua kemungkinan, apakah mau diaspirasikan lagi atau ditolak, diterima, dan sebagainya. Nah, aspirasi itu masuk lagi menjadi input, input dilanjut lagi pada proses, proses menghasilkan output, dan seterusnya begitu. Jadi sistem itu bisa disederhanakan kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau saudara mungkin belajar ilmu politik, saya yakin dosennya pasti jelaskan hal-hal seperti itu. Nah, demikian pula dalam konteks kita belajar dalam ekonomi, maka fenomena yang kompleks tadi itu perlu disederhanakan, gitu. Apa yang disederhanakan? Terutama terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh ilmu ekonomi, begitu. Apa itu? Masalah-masalah yang dihadapi oleh ekonomi secara umum ada 3, ada 4 lah. Nanti saya tambahkan lagi, tak kasih bonus menjadi 5. 5 masalah yang dihadapi oleh ilmu ekonomi, yaitu yang pertama bicara tentang apa yang harus diproduksi. Begitu. Ini kata dasarnya biasanya what, begitu ya. Nah ini karena ini mohon maaf lagi-lagi karena daring, saya nggak bisa gambar gitu. Kalau tidak daring tak gambarin gitu di papan tulis hingga biar tambah jelas gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa, nanti saudara bisa baca kok ya. Jadi yang pertama masalah ekonomi adalah apa yang harus diproduksi. Ini misalnya ada pilihan, apakah biasanya ekonomi beri contoh dalam apa namanya diagram itu apakah barang A atau barang B. Ini choice juga pilihan begitu. Nah nanti yang menentukan pilihan itu individu dalam konteks ekonomi, kalau private, kalau publik ya nanti masyarakat yang akan diwakili oleh lembaga-lembaga publik begitu. Kemudian yang kedua, setelah apa bicara tentang apa yang harus diproduksi, yang kedua adalah berapa banyak gitu ya. Jadi apa yang harus diproduksi dan berapa banyak itu penting dalam apa persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh ilmu ekonomi. Dan tidak kalah pentingnya juga selain apa yang harus diproduksi dan berapa banyak, itu juga kapan waktunya, begitu. Nah, bicara tentang berapa banyak, ini nanti biasanya terkait dengan persoalan intervensi teknologi, begitu. Ya, semakin canggih atau semakin maju intervensi teknologi, maka barang dan jasa yang diproduksi itu cenderung lebih banyak dibandingkan dengan pemanfaatan teknologi yang terbatas. Gitu ya. Kemudian bicara tentang kapan. Kapan ini menyangkut waktu, menyangkut durasi waktu. Dalam kita mempelajari ilmu ekonomi ada 2 elemen waktu penting, 2 aspek waktu yang penting, yaitu apa? Yaitu yang pertama adalah waktu itu jangka pendek dan jangka panjang. Gitu. Misalnya tadi saya contohkan bicara tentang hutan ya misalnya. Hutan itu nanti akan kita manfaatkan atau kita produksi menjadi barang turunannya, itu sekarang atau yang akan datang. Itu juga nanti menyangkut pilihan-pilihan, begitu ya. Saudara mau kuliah nih misalnya, ini jasa pendidikan, mau kuliah S1 sekarang atau kerja dulu baru nanti kuliah S1 misalnya. Ya, itu salah satu masalah-masalah yang dihadapi oleh ekonomi dalam rangka menyederhanakan persoalan yang dihadapi. Kemudian selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh ekonomi adalah bagaimana memproduksinya, begitu. Nah ini apakah padat modal biasanya atau padat karya, gitu. Ya. Menggunakan tenaga mesin atau menggunakan tenaga manusia, begitu. Misalnya pilihannya katakanlah batik begitu, baju batik kemudian diklasifikasi lagi baju batik tulis. Kan kira-kira nggak bisa pakai mesin ya batik tulis ya, harus ditulis pakai tangan karena itu kemampuan melakukan kreasi terhadap motif yang dihasilkan. Nah karena pakai tangan, bukan pakai mesin, pakai teknologi, maka produksinya pasti terbatas. Nah karena produksinya terbatas, sementara orang banyak suka, harganya mesti mahal. Jadi tidak ada teorinya batik tulis itu harganya murah begitu.
Kalau batik tulis harganya murah itu mesti cap atau printing karena diproduksi dengan menggunakan teknologi begitu. Itu contohnya tentang persoalan yang terkait dengan masalah bagaimana memproduksinya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi gitu. For whom. Jadi masalah yang dihadapi ekonomi juga begitu ya. Barang dan jasa ini diproduksi untuk siapa? Nah, ini tentunya harus memahami tentang karakteristik atau kelompok sasaran lah ibaratnya itu seperti itu gitu ya. Kalau masyarakatnya itu banyak anak muda, maka barang dan jasa ya tentunya yang diperlukan adalah untuk anak-anak yang masih muda. Begitu pula sebaliknya. Nah, hal-hal tersebut itulah yang merupakan persoalan-persoalan yang harus dihadapi, yang selama ini dihadapi oleh ilmu ekonomi begitu. Nah, saya tambahkan satu lagi poin penting, sebetulnya terkait dengan lokasi, yaitu di mana begitu. Jadi tidak saja apa yang harus diproduksi dan berapa banyak dan kapan, terus bagaimana memproduksinya, untuk siapa barang itu diproduksi, tapi penting juga itu di mana itu diproduksi begitu. Nah, ini yang abai oleh ilmu ekonomi selama ini yang disebut sebagai ekonomi klasik. Nah, konsep atau aspek di mana ini kemudian turunannya akan bisa melahirkan atau bukan bisa melahirkan, tapi justru melahirkan itu ilmu yang disebut sebagai ilmu ekonomi regional atau ilmu ekonomi wilayah begitu. Ya, untuk mengatasi ini begitu, mengatasi persoalan di mana. Karena kalau asumsi pasar itu kan nanti saya jelaskan. Asumsi pasar itu kan kalau dibutuhkan ada 10 orang membutuhkan 10 apel, maka itulah titik keseimbangannya dengan asumsi satu orang satu apel itu sudah optimum atau cukup begitu. Nah, tapi tidak pernah dipikirkan apakah kalau seseorang mengkonsumsi apel itu habis sampai sekulit-kulitnya, sampai ke, atau jangan apel lah, durian begitu misalnya. Apakah dimakan sampai kulit-kulitnya dan biji-bijinya, kan tidak. Pasti itu dibuang menjadi sisa, menjadi waste, menjadi sampah. Dan dibuang itulah yang menjadi persoalan lingkungan di kemudian hari dan seterusnya. Nah, maka dari itu perlu juga dipertanyakan sebetulnya tentang di mana lokasi itu di barang dan jasa itu diproduksi. Nah, itulah kira-kira persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh ilmu ekonomi. Selanjutnya yang perlu juga dipahami oleh teman-teman mahasiswa, dalam ilmu ekonomi juga dikenal istilah goods begitu ya, atau yang biasa disebut sebagai barang dan jasa begitu. Nah, barang itu bisa dimaknai sebagai benda yang berwujud begitu ya, yang digunakan oleh masyarakat untuk atau individu begitu untuk memenuhi kebutuhannya, atau bisa juga untuk menghasilkan benda lain ya, yang mana semuanya dalam rangka memenuhi kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat begitu. Itu makna atau pengertian barang gitu. Jadi sekali lagi barang merupakan benda yang berwujud ya, tangible, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau menghasilkan barang lain ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga begitu. Kira-kira itu ya pengertian definisi sederhananya. Sedangkan jasa ini sifatnya tidak berwujud atau tangible begitu. Misalnya jasa layanan internet itu kan nggak terwujud itu ya. Seperti apa ya? Apa internet itu bentuknya enggak tahu kita, apa seperti asap, apa seperti apa enggak tahu ya, kira-kira itulah yang disebut dengan jasa gitu ya. Nah, tapi pada gilirannya meskipun tangible ini dapat memberikan kepuasan atau utility begitu, dan bisa memenuhi kebutuhan individu maupun masyarakat begitu ya. Itu konsep tentang barang gitu dan jasa. Nah, selain konsep barang dan jasa ini, perlu juga teman-teman mahasiswa itu memahami tentang barang ekonomi dan barang bebas begitu. Ini penting
Karena ada juga yang disebut dengan barang ekonomi, ada juga yang disebut dengan barang bebas atau barang free begitu. Apa itu bedanya? Nah, kalau barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya itu terbatas begitu atau langka ya. Dan dibutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Itu yang disebut sebagai barang ekonomi begitu. Misalnya saudara pengen baju apa ya, misalnya baju sutra lah misalnya begitu ya. Nah, sutra itu ya jumlahnya terbatas begitu ya. Dan untuk mendapatkan atau memperolehnya atau membutuhkannya itu perlu pengorbanan begitu ya. Ya kita harus membayar lebih mahal begitu ya untuk mendapatkan baju sutra itu gitu. Karena sutranya juga terbatas, kemudian produksinya juga terbatas, langka, sehingga untuk mendapatkannya itu perlu pengorbanan atau perlu biaya lah, bahasa sederhananya itu begitu. Nah, sebaliknya kalau barang bebas itu pengertian bertolak belakang dengan barang ekonomi, yaitu barang yang jumlahnya itu tidak terbatas begitu ya. Itu tidak ada pengorbanan gitu. Misalnya saudara pergi ke Timur Tengah begitu ya, terus saudara pengen memperoleh memanfaatkan pasir begitu ya, ambil aja ya, tidak perlu pengorbanan ya, sudah semampu saudara mau ngambil pasir seberapa banyak itu silakan saja diambil, nggak ada perlu pengorbanan lah begitu. Atau sebaliknya kalau ini jasa itu tadi barang ya, jasa misalnya ada mahasiswa yang tinggal di mana Sekincau begitu ya, atau Belalo, sana kan udaranya sejuk begitu ya. Nah saudara pengen memperoleh udara yang sejuk, ya ambil saja, menghirup saja nafas puas-puasnya ya, sampai saudara puas lah menghirup nafasnya, ya nggak perlu bayar gitu. Nah, tapi kalau misalnya suatu saat saudara kuliah di ruangan, katakanlah di FISIP, khususnya di Departemen Administrasi Negara, kuliah di dalam sebuah ruangan begitu, karena mahasiswanya ini kan cukup banyak, ruangannya mungkin agak sempit. Nah, kalau tidak ada pendingin ruangan, ya pasti semuanya merasa gerah. Gitu. Nah, untuk memperoleh udara yang sejuk, sebagaimana halnya yang tadi saya contohkan di wilayah pegunungan, gitu, maka ada pengorbanan apa? Yaitu untuk memperoleh atau membeli pendingin ruangan atau air conditioner misalnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan barang bebas. Nah, kemudian selain barang ekonomi dan barang bebas, juga dikenal juga istilah ada barang akhir, barang modal, dan barang antara. Gitu ya. Ini nanti bisa saudara pelajari, saya kira baca sendiri gitu ya. Barang akhir itu barang yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat begitu. Itu barang akhir. Barang modal ya sifatnya adalah modal kapital, dan barang antara yaitu barang yang setengah jadi, sederhananya itu begitu. Tadi kan disebut barang itu ada yang terwujud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau menghasilkan benda lain begitu. Nah, barang antara itu menghasilkan benda atau barang yang lain. Saya kira itu sebagai pengantar awal sebelum saya lanjutkan, karena nanti saya kuliahnya nggak lama ya, paling 3/4 menit, 45 menit. Kalau ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan, silakan. Saya Pak. Yap, siapa nih? Agil. Agil. Ya, oke, silakan Mas Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, kan tadi masalah dalam ekonomi itu yang pertama itu adalah apa yang harus diproduksi. Nah, kan bahwa sumber daya ini kan ada sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jika sumber daya yang dapat diperbarui ini sewaktu-waktu tidak bisa diperbarui ataupun terbatas. Nah, bagaimana cara mengatasi persoalan itu?
jika dibiarkan kan nanti ini dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia juga, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Ya, jadi bicara tentang apa yang diproduksi, tadi misalnya terkait dengan sumber daya yang tidak bisa diperbarui atau non-renewable, kan kira-kira begitu ya. Misalnya katakanlah fosil, begitu ya, fosil BBM lah, misalnya seperti itu. Itu kan prosesnya sangat lama, ada ratusan ribu tahun mungkin ya untuk menghasilkan itu. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bicara di awal pernah minggu yang lalu saya singgung bahwa bicara ekonomi itu berarti bicara tentang choice, pilihan dulu. Itu yang pertama. Nah, apakah kemudian fosil itu atau BBM itu mau kita manfaatkan sekarang atau nanti? Ya, berarti ini kan terkait dengan waktu. Dalam ekonomi kita kenal ada istilah waktu jangka pendek dan jangka panjang, short term and long term. Begitu. Nah, kalau kita misalnya karena kebutuhannya harus sekarang, teknologi kendaraan dan seterusnya itu membutuhkannya itu sekarang, karena itu membantu manusia juga dalam rangka pergerakan dari satu titik asal ke tempat tujuan, maka mau nggak mau kan pasti harus digunakan sekarang. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana Pak nanti kalau habis? Nah, bicara sistem ekonomi secara umum, itu ada dua pendekatan begitu ya. Kalau kita mempelajari ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi yang optimis, begitu. Yang pesimis dulu saja lah. Ada dua sebetulnya, ada yang pesimis dan ada yang optimis. Yang pesimis ini memandang, wah nanti kalau habis gimana ini? Kita terus nanti nggak bisa bergerak lagi, kendaraan, alat transportasi tidak bisa bergerak sehingga kita menjadi stagnan, berhenti. Padahal dinamika pergerakan itu sebuah keniscayaan, begitu. Orang itu harus bergerak atau dinamis. Nah, oleh karenanya kemudian terus ditahan, memproduksinya sedikit-sedikit, tapi pada gilirannya akan melahirkan langka, kelangkaan karena antara kebutuhan dan atau pasokan itu tidak sebanding, maka harganya juga akan terlalu mahal yang pada gilirannya akan memberatkan masyarakat yang itu tidak relevan juga, ya bukan tidak relevan, tapi kurang sesuai dengan kondisi yang ada. Itu yang pesimis. Apapun lah pokoknya risiko sudah itu. Nah, misalnya fenomena pasar itu kadang seperti itu juga begitu ya, apa semuanya harga itu diserahkan pasar aja, mampu tidak mampu ya sebegitu gitu. Nah, tapi ada juga yang pendekatan kedua, pendekatan optimis. Sistem ekonomi secara umum kalau ada kelangkaan ya, scarcity, maka secara natural sistem akan merespon ya, yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai barang substitusi atau barang pengganti gitu. Ini yang optimis. Kalau yang pesimis tadi kan karena kaitannya dengan lingkungan, dengan ekosistem, dengan keberlanjutan dan sebagainya. Lah kalau yang optimis ya nggak apa-apa kalau sekarang digunakan itu memberikan manfaat, gunakan saja karena pada titik tertentu ekonomi sebagai suatu sistem akan merespon dengan apa? Menghasilkan barang pengganti atau yang disebut sebagai barang substitusi. Saya contohkan ini BBM kan baru praduga ya, mau habis pada tahun tertentu, katakanlah seperti itu. Saya kalau nggak salah minggu yang lalu saya sudah cerita ya, belum. Gini, saudara Agil, saya yakin kalau tidur itu paling nyaman pakai kasurnya kasur plastik, kasur busa, atau kasur kapuk. Kapuk ya? Ya, nah itu lebih alamiah, lebih natural. Kalau dijemur terus itu kan enak juga tidurnya bisa nyenyak gitu. Nah, tapi hubungan antara produksi kapas dengan kebutuhan manusia untuk menggunakan kasur itu tidak sebanding. Yang pada gilirannya kasur kapuk harganya terlalu mahal dan tidak bisa kebeli. Nah, atas dasar itu, maka sistem ekonomi yang berpandangan optimis merespon melahirkan barang substitusi. Apa itu bentuknya? Yaitu kasur busa misalnya. Nah, sekarang zamannya sudah nggak ada, saya yakin mahasiswa yang tidurnya di kasur kapuk ini. Semuanya pasti busa dengan berbagai macam kualitas begitu, dari yang paling murah mungkin sampai yang paling mahal, kira-kira seperti itu. Jadi saya penganut yang kedua. Jadi tidak usah khawatir. Ekonomi pasti akan merespon, pasti akan lahir barang substitusi atau pengganti yang dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau dikaitkan dengan BBM, sekarang kan sudah mulai muncul toh, ada kendaraan yang disebut dengan kendaraan hibrida. Sebagian teknologi BBM, sebagian lagi menggunakan teknologi
energi listrik kan misalnya seperti itu. Itu kira-kira ya, Saudara Akil ya. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Izin bertanya Pak. Siapa ya? Mas siapa nih? Muhammad Khairul Yahya Pak. Pak Mas Muhammad ya? Oke, silakan Mas ya. Pak, izin bertanya, kalau masalah barang kan ada banyak jenis barang tuh Pak ya dalam ekonomi, kayak barang elit terus barang inferior itu. Nah itu apa juga termasuk dalam masalah umum Pak? Masalahnya itu kan ketika suatu produsen mau mau memproduksi barang kan harus melihat barang-barang. Nah Pak, itu apa kayak barang inferior itu juga dipikirin sama produsennya gitu Pak? Misalnya apa? Misalnya, contohnya? Semuanya kan kalau barang inferior kan inferior ya. Kayak sendal jepit itu Kak semuanya Pak. Itu kan ketika pendapatan berkurang maka barang itu kan naik gitu Pak. Apa yang yang diinginkan sama masyarakat gitu Pak. Nah, kalau penghasilan semakin banyak maka barang itu nggak dicari gitu Pak. Nah, itu apa juga nanti juga dipikirkan sama produsennya Pak, masalah barang kayak gitu Pak. Ya. Ya, baik. Dalam perspektif hubungan antara produsen begitu ya, sebagai penghasil dan konsumen, memang dalam mekanisme pasar, nanti saya akan jelaskan ya tentang mekanisme. Sambil ini juga tidak apa-apa. Dalam konteks mekanisme pasar, itu kan pasar di sini dalam perspektif ekonomi jangan diartikan lokasi, ya. Lokasi itu hanya sebuah tempat saja begitu untuk penamaan, tapi pasar dalam konteks ekonomi adalah bertemunya kepentingan produsen dengan kepentingan konsumen begitu, antara perusahaan dengan rumah tangga. Nah, pertemuan dua kepentingan itu ya, itu akan tercermin dalam mekanisme harga. Nah, mekanisme harga itulah merupakan pendulum atau sinyal adanya keseimbangan. Begitu. Makanya Adam Smith mengemukakan bahwa pasar itu diatur oleh tangan yang tidak kelihatan atau biasa disebut sebagai invisible hand. Nah, invisible hand itu tidak berarti tangan raksasa yang kemudian seperti bayang-bayang tidak kelihatan, bukan. Tapi adalah harga itu sendiri. Mekanisme harga itulah yang disebut sebagai the invisible hand. Ya, jadi tangan tidak kelihatan itu mekanisme harga. Karena mekanisme harga itu merupakan pendulum bagaimana interaksi antara produsen dengan konsumen. Nah, bicara tadi tentang misalnya barang inferior, katakanlah ambil contoh misalnya seperti sandal dan sebagainya. Seiring dengan dinamika masyarakat kan income semakin tinggi kan gitu ya, kira-kira ya. Apakah kebutuhan tentang sandal itu semakin berkurang? Nah, terus kalau berkurang berarti produsennya rugi karena tidak ada yang beli, kan kira-kira begitu. Nah, dalam kenyataannya, dalam prakteknya, setiap barang dan jasa itu pasti ada konsumennya. Begitu, ya. Pasti ada konsumennya. Kenapa kok ada konsumennya? Kalau saudara sekarang juga belajar sosiologi, jangan lupa dalam kehidupan masyarakat itu ada yang disebut sebagai konsep stratifikasi sosial. Ada pelapisan atau stratifikasi dari yang sederhana misalnya dari kelompok atas, kelompok menengah, dan kelompok bawah. Itu pun hanya penyederhanaan. Katakanlah dari sisi pendapatan, stratifikasi ini dilihat dari pendapatan, ada yang pendapatannya tinggi, ada pendapatannya rendah, menengah, ada pendapatannya rendah. Nah, dari tiga klasifikasi itu pun sebetulnya nanti akan bisa disubklasifikasi lagi. Nah, terkait dengan barang inferior itu tadi, menurut hemat saya, pasti ada konsumennya, begitu. Meskipun barangkali tidak banyak. Nah, konsumen itulah yang akhirnya menciptakan pasar sendiri, begitu. Ya. Saya ambil contoh ini, begini. Di kelas ini kira-kira, mohon maaf ini ya, ini contoh saja, enggak betulan. Ada pasar narkoba enggak? Ayo, Mas Muhammad, jawab nih. Ada pasar narkoba enggak? Tidak ada. Enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada demand. Begitu.
Karena tidak ada permintaan. Karena asumsi pasar itu yang pertama, pasar bisa berlangsung, berjalan jika ada demand, ada permintaan. Tapi kalau pertanyaan saya kemudian saya lanjutkan, apakah di kelas ini ada pasar sewa pena atau sewa kertas misalnya? Jangan-jangan ada. Mungkin ada mahasiswa yang kuliah tidak membawa pena. Nah, gitu ya. Atau tidak membawa kertas sehingga minta temannya. Lah dalam konsep ekonomi kan enggak ada itu charity. Semua harus mengeluarkan tadi rasional tadi, harus untuk mendapatkan barang dan jasa ini perlu mengeluarkan korbanan. Nah, jadi dalam konteks kita belajar ekonomi tidak ada sesuatu yang gratis, begitu ya. Semuanya harus ada cost-nya, ada biayanya. Jadi makanya kalau belajar ekonomi itu ada istilah yang sederhana, no lunch free. Tidak ada makan siang yang gratis, begitu. Jadi semuanya harus ada pengorbanannya, apalagi itu dianggap sebagai barang ekonomi yang barangnya langka dan perlu pengorbanan. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, setiap barang yang diproduksi itu muncul karena apa? Ada pasarnya, karena apa? Karena ada demand. Kalau tidak ada demand, tidak ada. Gitu. Nah, itu yang saya sebut bahwa ekonomi itu mencoba bisa menganalisis persoalan-persoalan yang dihadapinya terhadap fenomena yang ada dalam dunia empiris. Begitu. Nah, itulah mekanisme pasar itu kira-kira seperti itu. Ini saya singgung sedikit, karena apa? Karena tadi ada pertanyaan persoalan misalnya barang inferior. Jadi sepanjang masih ada permintaan, pasar pasti masih berlangsung. Gitu, kira-kira itu Mas Mamat. Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti tak kasih PR nih, biar minggu depan apa-apa belajar tentang pasar, biar lebih paham nanti. Oke, PR-nya kayak tadi, kayak kemarin itu, nanti salah satu saja menjawab. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, ini. Oh ya, silakan siapa nih? Risma. Ya, oke, silakan dari Karisma. Ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, ilmu ekonomi kan salah satunya ada ilmu ekonomi regional, Pak. Memproduksi suatu barang harus melihat wilayahnya. Nah, sekiranya ilmu regional itu membuat untung, mengapa Indonesia harus menggunakan ilmu regional ini? Kenapa Indonesia malah sering... Tolong saudara, sebentar saudara Karisma, tolong agak agak putus-putus suaranya, mic-nya atau apanya coba diperjelas coba. Ya, oke. Ulang ya. Kan tadi Bapak jelasin salah satunya ekonomi itu ilmu ekonomi regional. Yap. Memproduksi suatu barang kan harus melihat letak wilayahnya. Nah, kalau emang sekiranya ilmu regional ini buat untung nih Pak, kenapa Indonesia tuh nggak terlalu menerapkan ilmu regional ini, malah kayak Indonesia tuh malah sering impor barang, khususnya barang dari Cina, karena kan di Cina tuh produksi suatu barangnya tuh relatif murah, Pak. Oh gitu, ya, saya ke tengah walaupun tadi putus-putus saya tangkap. Ya, oke, baik. Jadi begini ya. Jadi bicara tentang apa namanya permasalahan yang ada di ekonomi, selain tadi faktor apa, berapa banyak, kapan, dengan cara apa, terus apa, untuk siapa dan sebagainya, ada juga yang disebut sebagai di mana, itu menyangkut lokasi ya atau wilayah. Nah, itu yang pada gilirannya menghasilkan ilmu regional. Memang tidak dipungkiri kalau suatu saat saudara nanti belajar ilmu ekonomi regional, ada konsep yang sangat penting. Salah satunya apa konsep itu? Yaitu yang disebut sebagai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Comparative advantage dan competitive advantage. Ya, ini pengantar sajalah karena ini kan bukan ekonomi regional. Nah, maka dari itu dalam konsep ini sebetulnya masing-masing wilayah itu punya dua hal itu. Ya. Punya dua hal itu, baik komparatif maupun kompetitif terkait dengan barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, pertanyaannya misalnya di Indonesia kok justru menggunakan dari negara lain, bukan justru wilayah sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai pengaruh ilmu lain di luar ilmu ekonomi. Begitu. Tidak disadari, tidak dipahami, disadari atau tidak maksud saya, dan perlu dipahami bersama bahwa aspek relasi hubungan antar negara itu sebuah keniscayaan. Nah, jangan-jangan Cina itu barang-barang tadi masuk itu ya,
itu secara nasional, walaupun di dalamnya ada bagian-bagian wilayah seperti Indonesia begitu ya, secara nasional itu kan luas, tapi ada bagian-bagiannya, wilayah-wilayahnya, itu punya comparative advantage, gitu, punya menghasilkan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Nah, sifat manusia, begitu, yang tadi rasional. Kalau ada dengan barang yang sama, harganya lebih murah, sudahlah, karisma tak suruh milih. Ada barang A sama barang B, kualitasnya itu sama. Yang A lebih murah dibandingkan yang B. Saya tanya ke Karisma, beli yang A atau yang B? Saya yakin pasti beli yang A toh. Nah, karena rasional itu tadi. Nah, sekarang persoalannya bukan persoalan tentang impor atau tidak. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa memproduksi barang dan jasa itu seefisien mungkin. Sehingga dihasilkan barang yang kompetitif, yang secara harga jauh lebih murah. Ini faktornya nanti banyak sekali itu, Saudara Karisma, gitu ya. Selain input faktor produksi, nanti ada tenaga kerjanya, kemudian ada aturannya, regulasi, ada intervensi pemerintah, ada layanan birokrasi, kemudian ada kepastian hukum, sehingga banyak gitu. Nah, kalau ini semuanya diselesaikan ekonomi, nggak bisa. Ekonomi punya keterbatasan, gitu. Kayak misalnya tentang layanan yang bagus dari birokrasi terkait atau kepastian aturan. Ini kan sudah ranahnya administrasi publik sama politik, gitu. Reformasi administrasi misalnya, bagaimana melayani yang bagus, itu tidak ekonomi. Kalau semuanya ngurus ekonomi, ya ekonomi jadi ilmu tunggal saja. Tapi faktanya kan tidak. Ya diperlukan kontribusi ilmu pengetahuan yang lain, begitu. Jadi benar bahwa dalam rangka tadi regional itu bisa bagian dalam suatu negara, bisa juga negara itu sendiri sebagai suatu regional, satu region tertentu yang paling tidak menghasilkan dua konsep yang penting dalam regional itu, komparatif dan kompetitif advantage, begitu. Nah, jadi kira-kira seperti ini, bahwa bagaimana kita menghasilkan barang dan jasa itu jauh lebih murah, itu outputnya kan harga sebetulnya. Seperti tadi saya singgung dengan pertanyaannya Saudara Muhammad, harga itulah sebetulnya pendulum tentang selain keseimbangan juga mencerminkan tentang bagaimana barang itu dan jasa itu dihasilkan dengan prinsip efisiensi. Ya seperti saudara tahu, kuliah kalau bisa 4 tahun paling lama, kemudian IP-nya bagus, prestasinya bagus, dan seterusnya. Halo? Pak Bambang sepertinya ada kendala jaringan ya? Oh ada. Iya ini. Lagi. Tapi nggak tahu yang terakhir itu Saudara Karisma paham? Udahlah kira-kira sudah ya mungkin. Okay. Ya, ada lagi? Masih ada yang ditanyakan? Saya Pak. Siapa ini ya? Ya, Pak, bertanya Pak. Atika. Izin bertanya Pak. Atika. Izin bertanya Pak. Ya, sebentar. Ini tadi yang pertama Saudara Atika ya? Halo? Bukan. Atika ya Pak. Oh iya, silakan. Ya, yang lain nanti menyusul ya. Ya, nanti ya. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Jadi terus ini. Dalam permasalahan ekonomi kan salah satunya tadi bagaimana cara memproduksinya. Yep. Nah, faktor teknologi itu kan berperan sangat penting. Tetapi faktor teknologi itu bukan salah satunya yang dipertimbangkan, melainkan banyak faktor seperti skala produksi, kemampuan manajemen, dan iklim. Nah, bagaimana agar teknologi itu yang dipilih bisa menghasilkan tingkat efisiensi yang maksimal? Terima kasih, Pak.
Ya, langsung saja. Itu dengan asumsi yang Saudara Tika sampaikan itu kalau menyangkut tentang seberapa banyak, itu dengan asumsi yang disebut tadi ada manajemen, ada macam-macam itu, ceteris paribus, gitu. Diasumsikan itu biasanya itu terkait dengan teknologi. Jadi begini, kalau Saudara itu tak suruh buat paper, nulis pakai tangan, itu paling selembar itu mungkin perlu 1 jam, 2 jam mungkin ya. Tapi terus dengan ada teknologi mesin ketik, jangan-jangan lebih cepat dan lebih banyak itu, gitu ya. Nah, kemudian ada teknologi komputer jauh lebih banyak lagi. Nah, kita tidak bicara tentang misalnya bagaimana manajemen dan sebagainya. Diasumsikan hanya teknologi biasanya diasumsikan berdampak kepada kapasitas produksi. Nah, gimana biar efisien? Nah, itu harus dilihat karakteristik barangnya, begitu, ya. Seperti tadi saya contohkan, batik tulis ya nggak bisa, walaupun bagaimanapun juga tidak bisa dipaksakan batik tulis untuk menghasilkan sekian lembar kain dalam 1 bulan sekian. Dan teknologi tidak bisa menjawab itu. Tetap itu harus teknologinya adalah skill daripada pengrajin. Jadi harus melihat karakteristik barangnya, begitu. Kemudian bayangkan membuat HP, ya, misalnya smartphone, dia tidak menggunakan teknologi, menggunakan seperti batik, seperti tangan tadi, ya enggak rampung-rampung, mungkin sebulan aja 1 ya nggak jadi, mungkin karena nyambung ini, buat ini dan sebagainya, begitu. Jadi tergantung jenis barangnya apa. Tapi secara umum memang teknologi itu berkaitan dengan kapasitas produksi, gitu. Ya. Oke, saya kira satu lagi ya. Ini sudah jam 9 kurang. Oke, siapa Mas Jumati? Silakan. Saya Pak, ya. Siapa? Saya Pak. Pak, saya Pak. Ya, oke, Mas Jumati, oke. Ya udah. Nah, ayo. Nah, silakan. Izin bertanya ya Pak ya. Ya, mau izin tak izinkan. Kalau kita lihat dari kejadian PSBB di Jakarta ya Pak ya. Saat ini kan sedang ada terjadi pembatasan sosial di mana barang-barang produksi itu nggak bisa didistribusikan ke pasar-pasar. Nah, jadi solusi yang terbaik untuk mendistribusikan barang-barang itu apa ya Pak ya untuk kasus seperti ini? Itu kan bisa merusak harga pasar di sekitaran Jakarta, sekitar gitu Pak. Oke. Jadi solusi yang terbaik untuk distribusinya seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, oke. Ini harus dipahami dalam logika berpikir begini. Itu muncul karena kan ada fenomena. Nah, pilihan-pilihan itu adalah pilihan yang terbaik menurut para pengambil keputusan. Persoalan kemudian harga menjadi naik karena itu langka barangnya, itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan yang diambil. Nah, oleh karenanya itu tidak kurang pemerintah kemudian intervensi atau campur tangan melalui distribusi terhadap barang dan jasa. Seharusnya begitu, terutama untuk kelompok yang rentan, yang tidak bisa mengumpulkan atau menimbun barang karena kemampuan ekonomi dan sebagainya, sehingga mau tidak mau intervensi pemerintah harus dimunculkan. Nah, seringkali kita mengambil sebuah kebijakan itu tidak didasari sebuah analisis kebijakan yang mantap, begitu. Tapi untuk kasus Jakarta kalau tidak dibegitukan ya nanti COVID-nya meningkat terus begitu. Karena orang pengennya ke Jakarta semua terus balik lagi nanti menular. Jadi kalau dalam ekonomi nanti bisa seperti multiplier. Multiplier itu dampak lanjutan. Saya ambil contoh itu gampangnya begini, Saudara Jumati. Seperti kalau saudara itu nampung air di baskom, kemudian saudara teteskan air lagi ke dalam baskom itu, kan terjadi gelombang atau riak kan? Gitu, dari pusat tetesan kepada sebelahnya. Ini enggak saya gambarkan juga karena enggak ada papan tulis. Nah, itu yang disebut dengan multiplier itu seperti itu. Nah, Jakarta itu kan sentralnya, sehingga diharapkan kalau bisa beberapa kota besar yang menjadi sumber pandemi ini diambil kebijakan yang cukup tegas dalam rangka untuk mengantisipasi. Karena dengan adanya pandemi kan juga sudah berdampak kepada perekonomian. Misalnya ke perekonomian kita, barang menjadi susah, pendapatan juga turun dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya kira itu yang harus dilakukan ya intervensi pemerintah, mau nggak mau itu tugas pemerintah. Salah satunya adalah mengatasi kelangkaan barang sehingga tidak mahal. Begitu. Misalnya transportasi diambil alih oleh pemerintah, mobil yang sudah dicek lah begitu ya dengan disinfektan atau apa sehingga lebih aman dan sebagainya. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Oke, ini bukan berarti saya
Ya, oke. Bukan berarti saya tidak mau menjawab pertanyaan saudara ya, karena ini sudah jam 9. Nanti bisa diskusi dengan Bu Ita, sama saja. Saya kira nanti bisa didiskusikan dengan Bu Ita. Untuk sementara barangkali saya cukupkan dulu sekian, begitu ya. Nanti bisa dilanjut dengan diskusinya dengan Bu Ita. Halo Bu Ita. Siapa? Bu Ita. Nah, saya kira nanti dilanjut ya. Kalau masalah diskusi itu enggak apa-apa. Karena mereka nampaknya antusias gitu. Tapi kebetulan saya ada sesuatu yang harus di-handle begitu. Ini sudah 1 jam, saya kira sudah cukup lah. Pulsanya mesake juga, mahasiswa kalau kebanyakan nanti pulsanya gitu ya. Oke ya, saya kira begitu. Tugas minggu depan, Pak, mungkin ada yang harus disiapkan oleh mahasiswa. Oh ya, minggu depan ini PR aja, tulis tangan aja, nanti nggak apa-apa. Gini, ya, untuk kemarin kan masalah accounting itu ya, apa biaya ekonomi dan biaya akuntansi, oke. Saya ada pertanyaan begini, tadi sedikit sudah saya singgung pertanyaan, bahwa ini begini asumsinya, bahwa mekanisme pasar itu kan tempat bertemunya kepentingan produsen dengan konsumen, gitu ya. Nah ternyata pasar itu menurut ekonomi sebagai suatu institusi yang penting, itu mampu mengatasi persoalan. Nanti sebenarnya mau tak bahas minggu depan, tapi paling tidak ini saudara untuk awal saudara lah. Gitu. Nah salah satu persoalan misalnya, persoalan anjal, anak jalanan atau tukang ngamen di perempatan. Ini nggak usah ditulis, pertanyaannya didengar aja, orang susah nanti kok. Apa kalau ditulis nanti susah. Nah tolong coba saudara analisis melalui pendekatan mekanisme pasar, mengatasi atau menghilangkan pengamen, pengemis, atau anak jalanan di perempatan jalan. Menurut analisis pasar. Karena pasar itu kan mampu mengatasi semua persoalan, kata ekonomi itu sebagai institusi yang utama. Nah, di perempatan itu kan seringkali banyak anak jalanan, pengemis, kemudian pengamen, bahkan ada yang dicat-cat itu apa itu dan sebagainya itu. Nah, gimana ngatasi itu? Menghilangkan itu dengan cara pendekatan pasar, dengan cara pendekatan mekanisme pasar. Udah itu aja, saya kira sederhana saja, biar nanti minggu depan saya usahakan ada respon dari teman-teman. Saya kira itu Bu Ita. Ya Pak. Ya. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Nanti sementara saya izin live dulu untuk undur diri dari kelas ini. Nanti bisa dilanjut dengan Bu Ita. Ya. Selamat pagi. Terima kasih. Monggo Bu Ita dilanjut ya. Ya Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Bambang sudah mengisi kuliah kita yang ketiga hari ini. Untuk teman-teman, silahkan absennya diisi. Ada yang kesulitan? Sepertinya tidak ya, karena sudah lumayan banyak yang masuk. Terus kemudian untuk hari ini kuliahnya nanti bisa dilihat di channel ya.